Kita semua tahu kalau kita mau entry rulesnya simple. Kita cuma lihat market structure-nya. Kita lihat kita entry di supply and demand area dan juga di level Fibo di 618 atau 382. Tapi Mas, kenapa saya udah ngikutin rules baku tersebut masih sering cut loss? Nah, ini ada satu hal yang perlu kalian tahu, yaitu zona yang berkualitas. Di dalam video kali ini saya akan tunjukin sama kalian semua gimana sih caranya mengidentifikasi area yang punya kualitas dengan bagus. So, pastiin nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, pastiin untuk kalian klik subscribe dulu di channel Kampus Trader dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapetin update dari video-video berikutnya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam chart aja ya. Nah, biasanya ketika kita mau trading, ingat tadi, kita entry berdasarkan market structure, supply and demand dan juga Fibo level. Di sini udah jelas ya, saya menggambarkan market structure dan juga Fibo levelnya menggunakan smart structure. Terus smart structure jadi biar lebih mempermudah dan lebih mempercepat dalam mengidentifikasi si area-area di sini. Kalau misalnya kita lihat kan, oh di sini belum ada area yang signifikan gitu ya. Nah, kita coba cari area-area yang kita bisa katakan, oh ini adalah area supply and demand loh ya. Contoh misalnya kita cari area yang ada di sebelah sini. Nih ya, kita bisa potong dulu dari sini. Oke, ini ya kita coba di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara struktur di area, kalian bisa lihat di sini ada area supply and demand. Ya, di sini ada drop, base drop, leg in, basing layoutnya terlihat dengan jelas. Oke, ini kita marking sebuah area kita. Nah, kenapa ini saya entry? Karena satu ya, dia membentuk new low ya, dia membentuk higher, lower high, lower dan lower low. Berarti menandakan apa? Marketnya sedang downtrend. Berarti saya sell di sini. Makanya saya pending order di area supply and demand ini, karena area supply and demand ini adalah area yang digambar atau masuk ke dalam level Fibo 618. Makanya sudah confirm berdasarkan si rules baku kita, ini udah confirm dan sudah bisa dijadikan sebuah area. Kita tinggal pending order aja, simple seperti itu kan. Kita tinggal masukin kan, kita proximanya di mana, distance-nya di mana ya untuk nentuin TP dan juga cut loss-nya sudah selesai. Nah, pas kita jalankan ternyata ya harga masuk dan tertembus gitu ya. Akhirnya apa? Kita nggak profit, malah jadi cut loss kan gitu. Akhirnya akun kita rugi padahal sudah sesuai rules. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lainnya misalnya mana? Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita coba cari area yang lebih dekat aja. Contoh, nah di sini kita potong lagi. Nah, ya. Kita di sini sudah mengidentifikasi ini. Secara tren dia clear banget. Dia sudah membentuk lower low ya, lower low yang di sini dan di sini ada higher low ya. Sorry, di sini adalah lower high. Nah, ketika dia sudah membentuk lower high dan lower low berarti menandakan trennya apa di dalam market tersebut? Sedang downtrend. Nah, ketika sudah sedang downtrend kita tinggal apa? Identifikasi area si supply and demand-nya. Di sini ada beberapa area supply and demand. Ada di atas sini satu ya, kita gambar di sini satu. Di atas sini ada satu ya, kemudian di bawah sini ada juga satu gitu ya. Ini ada banyak ya, dua, kemudian ada tiga di bawah sini. Nah, tapi ingat balik lagi, kita pengen entry-nya berdasarkan Fibo level ya. Dari tiga area supply and demand yang tergambar di dalam segmen ini, itu cuma ada satu area yang valid, yaitu area yang mana? Area yang drop base drop ini. Berarti kita hanya entry di area supply and demand yang ini ya, dan kita tinggal tentuin kita entry-nya di mana. Cut loss-nya di angka yang warna merah dan TP1, TP2 dan sampai TP5. Selesai. Tinggal kita pending order dan jalankan. Ternyata hasilnya juga apa? Hasilnya kalau misalnya kita nyalain, kita marking, dah di sini cut loss juga. Jadi sering ketembus. Ini dua contoh yang ini gampang terlihat sama kita lah gitu ya. Nah, ini alasannya sebetulnya kenapa sih kok bisa ketembus kayak gini Mas? Padahal berdasarkan sistem baku ini udah oke banget nih. Harusnya kan bisa profitable gitu ya. Tapi kenapa bisa ketembus? Ada satu hal yang mungkin kalian belum tahu, yaitu zona yang berkualitas. Nah, zona yang berkualitas ini kita bisa lihat dari market sebetulnya. Kalian perlu kenalan atau kalian perlu tahu sama yang namanya posisi atau kondisi market sideways. Jadi sideways itu dalam bahasa mudahnya atau sederhana itu adalah harga bergerak di parameter yang sama, di situ-situ aja intinya gitu. Kalau misalnya kita gambarin tuh market itu kayak mantul naik atas turun ke bawah tuh di parameter yang sama gitu. Jadi kalau dalam artian itu ketika kita ngelihat market itu kayak kondisinya rame banget. Contoh market sideways itu kayak gimana Mas? Contoh nih ya, nah ini kita bikin tidak extend deh biar kalian bisa ngeliatan. Ini adalah market sideways, satu ya. Ini adalah market sideways. Kemudian ini juga adalah market sideways. Nih, kalian ngeliat kan di sini marketnya kok kayak rame banget ya, banyak banget candle terbentuk di sana.
gitu. Ini adalah market sideways. Market sideways itu banyak banget ya, karena kan kita tahu di dalam sebuah pasar atau market ini ada dua kondisi kan, ada trending, ada sideways. Nah, sideways ini terjadi banyak transaksi di dalam sana. Kita move back lagi ke belakang tentang konsep dari supply and demand. Supply itu berarti kita pengen jual di harga yang mahal. Ya, sistem supply and demand aja, kita pengen jual di harga mahal dan kita pengen beli di harga murah. Sideways itu merepresentasikan harga normal. Jadi kalau misalnya kita punya area supply and demand, baik supply ataupun demand di dalam area sideways, itu berarti bukan di area supply yang benar-benar mahal, bukan di area demand yang benar-benar murah. Karena kenapa? Karena mereka berada di range harga yang normal. Artinya banyak transaksi di dalam sana. Ketika banyak transaksi yang terjadi di dalam sana berarti harganya normal. Nah, sekarang gimana berarti Mas untuk menentukannya gitu loh. Untuk kalau kita sudah tahu oke berarti saya harus hindari ya Mas area-area supply and demand yang berada di market sideways. Jawabannya iya. Tapi apakah wajib? Ini mungkin hukumnya sunnah mungkin ya. Ketika kalian pengen memperhatikan kualitas dari zona yang kalian ambil, kalian perlu perhatikan step by step ini gitu. Contoh kayak tadi kita udah ngelihatin dari supply and demand yang ini. Drop base drop ini ya, yang ini drop base drop di 618 karena dia berada di market sideways akhirnya dia ketembus. Kemudian tadi market yang tadi mana? Ada drop base drop. Kita lihat tadi mana areanya, kita move back ke belakang yang ini ya. Drop base drop ini adalah market sideways juga. Nah, ini adalah market sideways ya. Range-nya di sini-sini aja. Berarti harganya normal. Yang harusnya supply ini harga mahal, ini malah jadi harga normal. Nah, sekarang kita lihat mana sih Mas berarti area-area yang berada di market yang bukan di sideways atau di market trending. Contohnya gampangnya adalah ini, area rally base rally ini. Nih, ada rally base rally. Nah, ini kita gambarin di sini. Warnanya kita ganti biar bisa lebih kelihatan. Jadi warna orange. Ini adalah area kita. Contohnya area ini bukan di dalam area sideways, adalah di sebelah kirinya clear atau kosong. Kalian lihat di area rally base rally ini sebelah kirinya benar-benar tidak ada candle yang masuk ke dalam parameter harga tersebut. Inilah yang menandakan benar-benar harga murah dan inilah yang menggambarkan kalau ini adalah range harga mahal. Gitu ya, dan terbukti kan ini benar-benar harga murah di sini. Akhirnya ini harga normalnya. Kenapa di bawah ini dikatakan harga murah? Karena harga normalnya di atas ini gitu loh. Jadi artinya itu seperti itu sebetulnya konsep supply and demand. Harga masuk ke sini kiss and go dan kalian hit sampai taking profit. Ini salah satu contohnya. Kita coba cari contoh yang lain ya. Nih kalian lihat di sini. Ini sebelah kirinya kosong ya. Jadi kata kuncinya adalah carilah yang sebelah kirinya kosong. Kalau sebelah kirinya rame, kalian tinggalkan aja. Yang kedua, ada drop base drop di sini. Kita tinggal marking areanya ya. Kita punya area ini. Nah, ada drop base drop di sini 618 persis di dalam area kita drop base drop ini, dan secara market structure-nya trennya juga sudah jelas downtrend dan kalian bisa lihat hasilnya. Market masuk ke dalam sini dan taking profit ya. Kita lihat aja ini dapat TP berapa. Ya, dapat hit sampai ke TP. Oke, kita lebih dalam lagi. Nah, kita masuk ke 60 biar lebih clear. Nah, ini ya, ini adalah area kita. Ini adalah area kita. Nah, kita masukin ke sini. Dan market nembus masuk ke sini ya. Harga kita kejemput dan hit sampai ke TP 4 sampai sini. Gitu. Kenapa area ini bagus dan ini masuk ke dalam zona yang berkualitas? Karena kalian lihat di sebelah kirinya kosong. Sebelah kirinya tidak ada transaksi atau aktivitas transaksi yang berarti, yang signifikan, yang banyak. Nah, inilah yang dikatakan namanya quality of the zone ya. Contoh lagi, ini area ini kenapa ketembus? Nih, area rally base rally ini berdasarkan market ya, di sini kita lihat marketnya rame. Ya, ini kan adalah area supply and demand kita kan, rally base rally. Kita bisa lihat secara trennya sedang uptrend, dia membentuk new high dan membentuk new low ya. Dia ada rally base rally di sini, tapi kalian lihat sebelah kirinya ada transaksi yang cukup banyak di parameter harga ini. Kalau kalian sebelah kirinya, kalian lihat move ke sebelah kirinya ya. Ini harga sering terjadi di sini. Sehingga apa? Buyernya atau supply-nya, kondisi demand-nya di sini itu terlalu rame gitu. Terjadi transaksi normal di sana, akhirnya ketembus di sini. Jadi
Begitu. Oke, so teman-teman mungkin dari kalian ada yang bertanya sama saya mungkin, Mas berarti kalau pakai rules yang basic pun yang hanya pakai 3 tadi market structure, supply and demand sama Fibo nggak cukup? Jawabannya tetap cukup kok, tapi kalian kan bisa loh untuk naik ke level yang lebih advance lagi dengan kalian memperhatikan quality of the zone sehingga kalian bisa menghindari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Contohnya kayak tadi, berdasarkan sistem yang baku sah, tapi kalau kita mau melihat atau level berikutnya kita lihat dari kualitas of the zone-nya. Dari quality of the zone-nya kalau nggak oke ya lebih baik ditinggalin. Kita mencari zona-zona yang hanya berkualitas aja. Caranya simple, cari yang sebelah kirinya kosong, itu menandakan supply yang bagus dan demand yang bagus. So itu aja video dari saya dan kalian bisa langsung terapin. Coba komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video-video berikutnya.